Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang berbahagia, yang punya kesempatan bersama saya untuk mengkaji lebih dalam. Pada saat ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang amat penting pada manusia, yaitu roh. Sering sekali dalam bahasa sehari-hari dikatakan rohani. Itu apa sebetulnya? Anda bawa kemana-mana, tapi Anda tidak pernah tahu. Bahkan orang tidak pernah berusaha untuk mencari rahasia. Mudah-mudahan tausiah saya ini, penyampaian saya ini bisa bermanfaat nanti. Ruh itu dari kata-kata ariyah, yang berarti sesuatu yang bergerak seperti angin, tidak terlihat, namun dia memiliki energi. Seperti itu kata-kata daripada ruh itu tadi. Nah, kemudian kita masuk. Apa sih sebetulnya eksistensi ruhani itu tadi? Ruhani itu sebetulnya sudah distimulasi oleh Allah untuk ditanyakan. Anda bisa baca di dalam surat Bani Israel Al-Isra, surat ke-17 ayat 85. Bunyinya begini. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang hakikat ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, urusan Allah. Sedangkan kamu diberi pengetahuan tentang itu hanya sedikit. Nah, orang sering sekali kembali begitu akan bertanya, ruh itu urusan Tuhan. Tidak begitu. Di situ distimulasi. Coba buka rahasia ruh itu sekalipun sedikit. Kesedikitannya Allah itu amat besar. Harusnya begitu. Kesedikitannya itulah yang harusnya menstimulasi Anda untuk melakukan penggalian. Itu daripada eksistensi. Memang sesuatu yang rahasia. Yang kedua, ruh itu pada dasarnya memiliki alam sendiri. Anda mati, Anda sebelum diciptakan, dan Anda akan kembali. Itu yang dinamakan dengan alam ruh. Berbeda dengan alam malaikat, berbeda dengan alam jin. Ini adalah alam ruh. Itulah yang disebut dari alam ruh ini. Rohani manusia itu disimpan oleh Allah dan kemudian diintroduksikan, dimasukkan ke jasmani manusia apabila telah mencapai kesempurnaan. Ini jelas sekali. Dan kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, artinya kejadian jasmaninya, maka aku tiupkan ruh dari sisiku kepadanya. Maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ini tentang kejadian Adam. Namun demikian, di sini Anda bisa melihat bahwa yang menyebabkan siapapun makhluk-makhluk lain bersujud kepada manusia itu pada dasarnya membantu misi ketuhanan lewat rohani manusia itu. Dalam ayat lain disebutkan, Anda baca surat As-Sajdah, surat 32 ayat 9. Kemudian Anda menyempurnakannya, artinya kembali jasmani, dan meniupkan ruh dari sisinya ke dalam tubuhnya jasmani. Dan dia menjadikan pendengaran. Nah, ini sudah kelihatan. Penglihatan dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
Berarti sebelum jasmani ini tercipta, ruh itu sudah ada koleksinya ilahi yang akan ditiupkan kepada siapa saja untuk namanya manusia. Ruhanilah inilah yang menyebabkan pendengaran seseorang bisa paham terhadap sesuatu. Penglihatan seseorang bisa mengerti apa yang dia lihat. Dan hati nurani itu hidup karena rohaninya. Sudah dua. Tadi eksistensi dan dari alam rohani. Yang ketiga, rohani Anda, rohani saya, pada dasarnya sebelum dimasukkan ke jasad kita sudah mengenal ilahinya di dalam alam rum itu tadi. Ini jelas sekali di dalam ayat pada saat sebelum ruhan itu dimasukkan ke dalam jasad kita, maka ruhani itu dibaiat oleh Allah. Ditanya kembali, diikat. Kata-katanya begini. Dan ingatlah, ketika Tuhan mengeluarkan kamu dari sulbi tulang sumsum belakang, anak cucu Adam berarti Anda dan saya, dan keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh Anda dan ruh saya. Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Artinya Allah mengenalkan diri. Terikat enggak kamu dengan aku sebagai Tuhanmu? Maka semua rohani manusia menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Dan kami bersaksi tentang itu. Kenapa hal ini terjadi? Agar di hari kiamat nanti pada saat hari berbangkit, kamu tidak mengatakan seorang pun, sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pada saat ditanya lagi tentang Tuhan, kita tidak bisa mendustakan karena pernah dibaiat. Sudah 3. Yang keempat, ruh itu dalam genggaman Allah. Anda hidup dan mati dalam genggaman Allah, tidak pernah lepas. Ini yang disebut Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan hal ini dijawatakan di dalam Az-Zumar surat 39 ayat 42. Allah Tuhan Anda dan Tuhan saya memegang nyawa seseorang. Nah, ruh tadi dipegang. Pengertian dipegang bukan seperti kita, tentunya istilahnya itu dalam kekuasaan Allah pada saat kematiannya dan nyawa seseorang sebelum dia mati ketika dia tidur. Anda tidur tidak akan lepas dari kekuasaan Allah. Maka dia akan tahan ruh seseorang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia lepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi tidur pada dasarnya ruhani Anda kembali kepada Allah. Ada kalanya ditahan berarti Anda mati, ada kalanya dikembalikan masih dikasih kesempatan Anda untuk hidup. Saya dan Anda yang sekarang menonton ini masih dalam genggaman Allah, dikasih kesempatan untuk hidup rohani Anda. Maka pendengaran dan penglihatan serta hati nurani Anda dihidupkan supaya Allah roh yang dipercayakan pada Anda itu berfungsi. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Makanya gunakan logika Anda supaya Anda itu fungsional di dalam hidup. Yang kelima, rohani itu tidak ada seseorang pun yang tahu pada dasarnya. Makhluk-makhluk yang lain tidak tahu kecuali malaikat pencabut nyawa. Ya, bahkan jin itu juga tidak tahu. Ini terbukti
Maka ketika Allah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka, artinya kepada baik orang maupun jin masyarakat yang jadi tentaranya itu, pada kematiannya, yaitu dikala rayap itu memakan tongkatnya, karena dia bertelekan, berpegang pada tongkatnya. Maka ketika tongkatnya dimakan rayap, Sulaiman itu jatuh tersungkur, maka tahulah jin bahwa Sulaiman sebagai raja penguasa pada saat itu terhadap masyarakatnya itu telah mati. Dengan demikian Sulaiman itu keluar rohnya, maka jin tidak tahu tentang sesuatu yang gaib. Dengan demikian, kalau Anda melihat seperti ini, masyarakat jin itu sendiri, masyarakat sebetulnya yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan apa-apa. Jangan disembah, jangan dipercaya. Dukun-dukun itu tepikan semua. Yang keenam, fungsinya apa? Ini yang penting untuk Anda, mempunyai fungsi unsur ketuhanan. Rububiyah dan uluhiyahnya Allah di situ. Robnya dan ilah melekat pada rohani. Oleh karena itu tidak ada seorang pun manusia yang tidak mengimani Tuhannya. Mereka kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, seluruh makhluk manusia akan mengatakan Tuhan. Itu namanya rububiyah. Sedangkan uluhiyah adalah ketundukan Anda terhadap aturan-aturannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ruhani memiliki unsur kehidupan, al-hayat. Kita hidup karena wal hayyul qayyum, rohani yang diadopsi dari sifat al-hayat ketuhanan itu yang menyebabkan Anda hidup dan tegak dengan sendirinya. Yang ketiga, rohani itu memiliki unsur penerangan, pencerahan, karena dia adalah cahaya dari ilahi. Ini yang dinamakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya bagi langit dan bumi. Anda baca di dalam surat An-Nur ayat ke-35. Cahaya di atas cahaya itu adalah rohani Anda, menerangi diri Anda. Oleh karena itu Anda kalau dalam kegelapan tidak tahu kebenaran, berarti Anda telah mematikan cahaya rohani Anda sendiri. Yang keempat, fungsinya ruh itu memiliki unsur penglihatan. Selain menerangi, dia juga adalah penglihatan. Oleh karena itu rohani yang selalu dilatih, dia akan bisa melihat segala sesuatu yang tersembunyi, bahkan sesuatu yang akan datang. Ini yang dinamakan firasat. Terlihat oleh rohani, sekalipun tidak terlihat oleh jasmani. Namanya firasat. Banyak orang yang memiliki firasat kayak demikian. Ini terbuka sebetulnya. Yang berikutnya, ruh itu memiliki unsur pengetahuan. Namanya al-hikmah. Itu tadi. Kalau Anda belajar tentang rohani dengan penglihatan dan penerang begitu, maka rohani itu akan bisa mendeteksi pengetahuan-pengetahuan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Unsur rohaninya itu yang harusnya hidup. Harusnya dilatih, al-hikmah, diberikan ilmu hikmah itu yang tersembunyi kepada mereka yang layak rohaninya hidup. Al-Quran itu ada isinya al-hikmah, pengetahuan, dan itu harus dilatih kepada rohani Anda. Yang berikutnya, dia adalah unsur kejiwaan. Ini yang dinamakan bahasa-bahasa sekali, bahasa sehari-hari, kerohanian, kejiwaan. Kejiwaan inilah yang selalu dipanggil
oleh ilahinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dan bagi kalian yang aku ridhoi dan meridhoi Allah itu tadi, aku perkenankan untuk masukkan ke dalam jannah surgawi. Ini rohani kejiwaan, dilatih. Kalau Anda jiwanya itu tidak terlatih, maka isyarat-isyarat Tuhan tidak pernah Anda bisa menyerapnya. Rohani adalah unsur kekuatan. Melalui apa? Keyakinan. Itu kekuatan. Satu contoh misalnya, para sahabat melalui perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Selain di situ ada Nabi, ada unsur kekuatan, yaitu tadi keyakinan bahwa apabila aku berjuang dan mati kemudian menjadi seorang syuhada, mati syahid. Bukan main. Barang siapa ada 20 orang di antara kalian yang memiliki keyakinan terhadap kebenaran ini, Qurannya begitu, akan bisa mengalahkan 200 orang. Barang siapa ada 100 orang, bisa mengalahkan 1000 orang. Ini kekuatan. Nah, dalam keseharian, seperti saya menyampaikan tausiah-tausiah saya, seusia saya, karena saya mempunyai keyakinan bahwa apa yang saya sampaikan kepada Anda, bahkan sebagian Anda bisa menyerapnya, kemudian merubah menjadi kebaikan untuk Anda. Itu sebuah karunia untuk Anda dari ilahi, dan saya juga mendapatkan bonus dari ilahi, ridhonya. Bonus saya itu adalah keriduan. Nah, keriduan Allah itu menjadi kekuatan saya untuk menyampaikan tausiah saya. Seperti contoh seperti ini saya, dimanapun saya berada, ini tadi saya manfaatkan. Saya di tepi kolam renang, di sebuah villa, mungkin orang bersukaria, silakan, tidak masalah. Saya bersukacita dengan ilahinya untuk membuat video seperti ini, karena ini adalah merupakan bonus untuk saya, kekuatan. Kemudian yang lain, rohani itu adalah unsur penyatuan kasih sayang. Kenapa terjadi suami istri? Karena rohani saling menyayang. Oleh karena itu harus dipelihara kerohaniannya itu. Berbeda pendapat sedikit, jangan diteruskan, dibesarkan, supaya tidak tercabut kasih sayangnya itu tadi. Yang berikutnya, rohani adalah unsur kekuasaan, genggaman. Kalau Anda tidak memiliki kerohanian yang kuat, Anda akan mudah dikuasai atau dilecehkan oleh anak buah Anda. Akan tetapi kalau Anda memiliki powerful, kekuatan tadi yang diberikan kepada Anda, maka Anda akan bisa menguasai orang lain. Bahkan sentuhan rohani, banyak pawang-pawang binatang itu tentunya karena pawang-pawang itu mengerti tentang tabiat daripada binatang-binatang itu, sehingga dia bisa menjinakkan semuanya itu. Dari atas nampak. Yep. So now let's see how fast this Brahmini kite steal the food from the tray. He's coming again. Alright. So the Brahmini kite well adapted in urban area because they often eat leftover and sometimes they steal the food from humans' hand. Dan yang terakhir, rohani adalah unsur ketaatan. Anda diminta oleh Allah melakukan segala sesuatu dan menghindari segala sesuatu itu tadi. Maka Anda yang disentuh adalah rohani Anda. Dan Anda taat melakukan, maka Anda termasuk orang-orang muttaqin. Kesimpulan,
Kenapa pengetahuan rohani tidak berkembang sampai detik ini? Karena cenderung orang menganggapnya rohani itu segala sesuatu yang gaib dan ditempatkan di dalam tempat peribadatan. Ini saya kira kekeliruan yang fatal. Harusnya justru kerohanian ini dikembangkan dalam keseharian. Kenapa terjadi permusuhan? Kenapa terjadi kasih sayang? Kenapa terjadi kebencian? Ternyata kenapa orang suka menolong? Itu adalah tabiat-tabiat kerohanian yang harusnya dikembangkan menjadi sebuah soft teknologi bagi kehidupan manusia. Jangan dimasukkan di tempat beribadatan semata yang sifatnya individual. Yang kedua, orang lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah merupakan pertempuran kerohanian manusia. Bukan pertempuran fisik, pertempuran kerohanian manusia. Antara rohani yang hidup dan rohani yang mati. Fisik itu hanya alatnya. Oleh karena itu, mari Anda dengan saya menghidupkan kerohanian ini tadi, agar supaya rohani orang-orang yang sudah mati dalam kehidupannya ini hidup, tapi rohaninya mati, tidak membuat kerusakan di atas muka bumi. Dan Anda akan terlibas oleh kerusakan itu. Yang berikutnya, konsep yang disampaikan oleh Ilahi dari nabi ke nabi adalah agar supaya memelihara rohani manusia, agar supaya berfungsi secara optimal, sehingga Anda akan bisa hidup sejahtera. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.